Halo para pemirsa, selamat datang di acara Bisik-Bisik Senada bersama saya, Aufan. Hari ini kita kedatangan dua tamu yang aktif banget dalam mengikuti ekstrakurikuler. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut, ini dia tamunya. Iya. Halo kakak-kakak, boleh perkenalan dulu? Boleh. Hai, perkenalkan nama saya Mia. Nama saya Susi. Oke, kamu Mia, kamu Susi ya? Iya. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Dari kelas berapa kalian? Kita Kelas dari kelas DPB 11 Busana 1. Oh, kelasnya sama? Iya. Berarti yang disukai juga sama dong? Enggak dong. Oh enggak? Oh, kirain sama. Oke, di sini dengar-dengar kalian paling aktif ya di eskul, di kegiatan ekstrakurikuler gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Masa? Iya. Banyak loh gosip-gosip yang bilang kalau kalian tuh aktif. Kalau boleh tahu di sini kalian ikut eskul apa sih? Ikut eskul apa aja? Kalau dari saya itu saya ikut 2 eskul, yaitu pecinta alam sama pramuka. Kalau aku sih 3. Yang pertama itu pramuka, terus karawitan sama rohis. Sumpah itu kalian ikutin semua? Iya. Gak capek? Enggak Enggak. sih. Saya satu aja capek. Apalagi kalian 3, 2, boh. Oke. Kenapa sih kalian ikut lebih dari satu eskul? Ya karena pengen belajar hal baru sih. Pengen punya banyak teman juga. Sekarang banyak temannya? Banyak. Banyak banget. Emang manfaatnya ikut eskul banyak-banyak itu apa sih? Sedangkan kita itu ke sekolah itu cuma mau nyari ilmu. Sedangkan eskul tuh kayak ya cuma eskul lah, nggak terlalu penting. Iya sih, kita kayak memang eskul tuh hanya sampingan ya dari pendidikan, tapi dari eskul ini kita juga dapat pengalaman, dapat ilmu baru juga dari yang kita gak tahu di luaran sana, kita jadi tahu gitu. Juga dari segi pertemanan itu bisa tersebar luaskan karena adanya eskul itu. Kita juga. Jadi kalian ikut eskul buat nambah koneksi sama nambah ilmu gitu. Iya. Oke. Apa sih keseruannya ikut eskul? Menurut kalian deh? Seru. Seru itu kita punya banyak teman. Terus kita juga bisa berbagi cerita sama teman. Kalau misalnya kita gak bisa, kita kan bisa tuh diajarin sama temen yang lebih jago mungkin ya. Oh. Gitu. Kalian kan ikut eskul nih 3 atau 2 ya? 3 sampai 2 ya? Nah itu gimana cara kalian membagi waktu? Mungkin siapa tahu ya nih ya, itu kayak eskulnya itu berbarengan gitu. Mungkin bisa dijelaskan? Kalau dari saya itu kita lihat dulu situasinya, itu eskul mana nih yang penting. Maksudnya misal ada acara tuh dua-duanya yang lebih umpamanya itu acaranya tuh lebih penting yang di eskul sebelah, ya udah kita datengin aja dulu yang itu. Yang penting kita tuh hadir dalam setiap eskul, meskipun gak selalu hadir, tapi kita juga jangan lupa tanggung jawabnya. Setuju sih. Pernah nggak kalian itu ada di fase di mana kalian itu lebih mementingkan eskul dibanding pelajaran? Yaitu ada sih ya, tapi kayak kita juga harus jangan lupa sama tanggung jawabnya kita di sekolah buat belajar. Jadi kita nyimbangin aja gitu. Kita gak lebih mementingkan, kita mentingin semuanya kok. Iya. Terus aku mau tanya nih, manfaat ikut ekstrakurikuler tuh apa ya? Soalnya sekarang anak-anak zaman sekarang tuh susah banget kalau disuruh ikut eskul, satu pun ikut tuh nggak mau gitu. Mungkin bisa kasih tahu kepada para penonton sekalian manfaat dari ekstrakurikuler itu apa? Manfaatnya tuh kita ini ya, di tiap eskul kan kita kayak bisa tuh kayak misalnya pramuka. Ya. Di pramuka itu kan kita belajar banyak ya di pramuka itu. Terus habis itu
kayak eskul karawitan. Misalnya eskul karawitan sama rohis nih ya. Ya. Itu kita kayak misal kita ikut pramuka, terus habis itu di karawitan kan nggak ada tuh kayak pelajaran yang dipelajari di pramuka gitu loh. Terus di rohis juga nggak ada kan. Jadi ya apa ya? Nyari pengalaman gitu. Iya. Tapi kembali lagi sama anaknya gitu, ya sesuai kebutuhan aja cari eskulnya. Gitu. Nah, ini kalian kan ikut 2 sampai 3 ekstrakurikuler tuh. Nah, pulang paling malam nih. Itu jam berapa? Jam 5 sampai maghrib. Coba ceritakan kenapa kalian sampai pulang jam 5 sampai maghrib gitu. Ya kita pastinya ada kegiatan gitu ya, entah itu latihan atau kumpul bareng temen. Tapi kalau semisal kumpul bareng temen itu kita memang selalu, tapi kita juga kalau lagi kumpul kita bahasnya itu kayak pematerian, kayak apa sih yang mau dilatih gitu, yang perlu diasah lagi kemampuannya kita, gitu aja sih bahasanya. Kayak evaluasi mungkin ya. Iya. Evaluasi selesai kegiatan gitu. Oh. Pernah nggak kalian dimarahin sama orang tua gara-gara kalian pulang malam terus gara-gara eskul gitu? Pasti pernah sih. Pasti pernah sih. Pernah sampai diancam harus disuruh keluar gitu? Pernah juga. Ya, pasti. Nah ini gini kan kalian sering pulang malam, terus kalian pasti dimarahin orang tua kan? Nah habis dimarahin orang tua kalian kan disuruh keluar tuh kadang. Nah itu cara ngatasinnya tuh gimana? Biasanya banyak nih anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler tuh kasusnya tuh sama seperti gini. Kita ngeyakinin lagi ke orang tua sih. Terus bukan cuma ngeyakinin ya, kayak kita harus menjelaskan gitu kan kegiatan yang kita ikuti itu apa aja gitu. Terus juga nggak boleh sampai putus komunikasi ya sama orang tua. Kayak misalnya kita eskul nih, kita harus ngabarin pulangnya jam berapa gitu, supaya orang tua tuh ngerti ke kita dan ngizinin buat ikut eskul itu gitu. Dan juga mungkin dari orang tua itu marah juga karena takut pelajarannya terganggu gitu. Tapi ya kembali lagi sih sama kita sendiri, kita juga harus bisa ngebuktiin gitu kalau kita tuh bisa ngejalanin dua-duanya tanpa menurunkan yang satu gitu. Enggak, kita buktikan juga kita berprestasi dengan adanya keduanya ini. Sebisa mungkin kita membagi waktu. Ya paling penting sih komunikasi aja. Oke, kita sudah di penghujung acara nih. Mungkin kalian ada pesan buat penonton? Iya. Apa aja? Silakan. Jangan lupa join rohis, jangan lupa join karawitan. Ya gak ada sih ya buat kalian yang mau ikut eskul terus kalian takut dimarahin gitu, ya jangan takut ya karena kalau kalian tuh takut sama tantangan, kalian